Mudik tahun ini terasa berbeda bagi Budi. Setelah bertahun-tahun bekerja di Jakarta, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya di Surabaya. Semua tiket kereta sudah ludes terjual, kecuali satu tiket kelas ekonomi untuk keberangkatan tengah malam. Tanpa berpikir panjang, Budi langsung membelinya. Saat tiba di stasiun Senen, suasana terasa aneh. Papan pengumuman elektronik tidak menampilkan informasi mengenai kereta yang akan dinaikinya. Seorang petugas tua dengan wajah pucat menyerahkan tiket kertas dengan tulisan tangan, berbeda dengan tiket digital yang biasa ia dapatkan. "Pak, ini kereta jurusan Surabaya kan?" tanya Budi. Petugas itu menatapnya lama sebelum menjawab dengan suara berat. "Iya mas, kereta ini langsung ke tujuan. Tapi hati-hati di dalam, jangan banyak bertanya." Bulu kuduk Budi berdiri, namun ia mengabaikan perasaan tak enak itu dan berjalan menuju peron. Kereta tiba tepat waktu, berwarna hitam legam dengan jendela yang tampak buram, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang tak boleh terlihat. Ia naik dan mencari tempat duduknya. Ketika masuk ke dalam gerbong, hawa dingin menyelimutinya. Interiornya tampak tua dengan lampu remang-remang berkelip-kelip. Beberapa penumpang duduk diam dengan wajah pucat, sebagian menatap kosong keluar jendela. Tidak ada suara obrolan, hanya derit roda besi yang menggema di sepanjang lorong. Budi duduk di kursinya dan mencoba bersikap biasa. Namun, ketika ia melihat ke arah jendela, bayangannya sendiri terlihat berbeda. Wajahnya tampak lebih tirus dan matanya lebih gelap. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan memainkan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Tiba-tiba, seorang wanita tua di sebelahnya berbisik pelan, "Mas, jangan tidur. Kalau Mas tidur, Mas tidak akan pernah bangun lagi." Wajahnya penuh ketakutan dan tangannya gemetar. Budi menelan ludah. Ini baru awal perjalanannya, tapi ia sudah merasa bahwa ada yang sangat tidak beres dengan kereta ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam perjalanan ini? Kereta mulai melaju, meninggalkan stasiun Senen dengan kecepatan yang terasa lebih cepat dari biasanya. Budi memperhatikan sekelilingnya. Penumpang di gerbong ini tampak aneh. Mereka tidak banyak bergerak, hanya duduk diam seperti patung. Saat Budi melirik pria di kursi sebelahnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dengan wajah pucat dan mata cekung. Yang lebih mengerikan, dada pria itu tidak terlihat naik turun, seolah-olah ia tidak bernapas. Budi menahan napasnya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, saat ia mengalihkan pandangan ke penumpang lain, ia menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang tertidur. Semua hanya duduk diam dengan ekspresi kosong. "Mas, mau kopi?" Tiba-tiba, seorang pramugari kereta datang menghampiri. Budi nyaris melompat dari kursinya. Wanita itu mengenakan seragam lawas dengan warna pudar, matanya tajam menusuk. Di tangannya ada nampan dengan cangkir-cangkir kopi hitam. Enggak bu, terima kasih," jawab Budi terbata-bata. Wanita itu hanya tersenyum tipis dan melanjutkan ke penumpang lain. Namun, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah tidak ada satupun penumpang yang menyentuh kopi tersebut. Cangkir-cangkir itu tetap utuh di atas nampan, meskipun pramugari itu seharusnya sudah membagikannya. Kereta semakin melaju kencang. Budi mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat keluar jendela. Namun, yang ia lihat membuatnya ingin berteriak. Rel kereta ini tidak ada. Di luar jendela hanya ada kegelapan yang tak berujung. Tidak ada rel, tidak ada stasiun, tidak ada kota yang mereka lewati.
hanya hamparan hitam yang seolah ingin menelan mereka semua. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menghubungi seseorang lewat ponsel, namun tetap tidak ada sinyal. Jantungnya semakin berdebar kencang. "Mas, jangan panik. Kita sudah terjebak," bisik wanita tua di sebelahnya lagi. Budi menoleh dengan mata terbelalak. "Maksudnya, terjebak? Ini kereta ke Surabaya kan?" Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong. "Kereta ini sudah berjalan selama 50 tahun, Mas, dan tidak pernah sampai tujuan." Darah Budi seakan membeku. Budi mulai merasa sesak. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya gemetar. 50 tahun? Tidak mungkin. Ini pasti hanya lelucon atau semacamnya. Namun, ekspresi di wajah wanita tua itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. "Bu, maksud ibu apa? Saya baru saja naik kereta ini," katanya setengah berteriak. Beberapa penumpang menoleh ke arahnya, tapi bukan dengan wajah marah atau terganggu. Mata mereka kosong dan beberapa di antaranya mulai tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak wajar. Tiba-tiba, lampu dalam gerbong berkedip-kedip. Dari pengeras suara, terdengar bunyi mendesis yang menyerupai bisikan. "Tolong, tolong kami." Budi menelan ludah. Suara itu terdengar sayup-sayup, seperti berasal dari kejauhan, namun juga sangat dekat di telinganya. "Dengar itu?" bisik wanita tua itu. Budi mengangguk kaku. "Itu suara mereka yang pernah ada di sini sebelum kita. Mereka mencoba memperingatkan kita." Budi merinding. Napasnya mulai tersengal saat ia menoleh ke jendela. Kali ini ada sesuatu di luar sana. Bayangan-bayangan bergerak di dalam kegelapan. Salah satu bayangan itu menempel di kaca jendela tepat di sebelah Budi. Sosoknya tidak jelas, tetapi matanya merah menyala dan menatap langsung ke arahnya. "Mas, jangan melihat ke mata mereka." Suara wanita tua itu terdengar putus asa. Budi buru-buru memalingkan wajahnya, tapi ia tahu makhluk itu masih di sana dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Budi tak tahan lagi. Ia harus keluar dari gerbong ini. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dan berjalan tergesa-gesa menuju pintu antar gerbong. Namun, begitu tangannya menyentuh gagang pintu, sesuatu yang tak terlihat seperti menahannya. Udara di sekitarnya mendadak lebih berat dan suara bisikan dari pengeras suara berubah menjadi jeritan mengerikan. "Jangan buka pintunya," teriak wanita tua itu. Terlambat. Budi menarik pintu itu dan apa yang ia lihat di baliknya membuatnya menjerit ketakutan. Budi terhuyung mundur saat pintu yang ia buka memperlihatkan sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan gerbong lain yang ia temui di balik pintu itu, melainkan lorong panjang yang seakan tak berujung. Dindingnya terbuat dari logam berkarat dengan lampu-lampu redup yang berkedip-kedip di langit-langitnya. Udara di dalamnya terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Suara langkah kaki bergema di lorong tersebut. Budi menahan napasnya, matanya terpaku ke dalam kegelapan di ujung lorong. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan ke arahnya. "Mas, jangan masuk ke sana." Suara wanita tua itu kembali terdengar dari belakangnya. Namun, Budi merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia melangkah masuk, meninggalkan gerbong di belakangnya. Begitu ia menapakkan kaki ke dalam lorong, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara keras. Ia menoleh panik. Tidak ada pegangan, tidak ada celah untuk membuka pintu itu kembali. "Sial," serunya. Langkah kaki di ujung lorong semakin mendekat. Budi bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Dari balik bayangan, sosok tinggi kurus dengan mata kosong mulai terlihat. Tubuhnya seperti mayat hidup yang membusuk.
Pakaiannya masih seperti seragam pegawai kereta zaman dulu. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Budi. Budi merasa seakan tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Jeritan lirih menggema di lorong itu, suara dari para arwah yang terperangkap. Budi kini berada di tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Budi berdiri terpaku di tengah lorong yang seperti tidak berujung. Nafasnya berat, udara yang ia hirup terasa lebih dingin dan menyiksa. Sosok tinggi kurus dengan mata kosong di ujung lorong masih menunjuk ke arahnya. Tubuhnya bergerak perlahan, seperti terseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jantung Budi berdegup kencang. Ia mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangan kakinya. "Kau milik mereka." Suara serak dan berbisik itu menggema di sepanjang lorong, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, lampu-lampu di langit-langit lorong padam satu persatu. Kegelapan mulai menyelimuti sekelilingnya. Dari balik kegelapan, terdengar suara napas berat bercampur dengan bisikan-bisikan samar yang semakin lama semakin keras. Budi merogoh saku celananya, mencari ponsel untuk menyalakan senter, tapi tangannya malah menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Dengan panik, ia menarik tangannya dan melihatnya dalam cahaya redup dari lampu yang tersisa. Darah. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan teriakan. Dari balik kegelapan, 2 titik merah menyala muncul. Mata itu bukan milik manusia. Sosok itu semakin dekat, dan kini Budi bisa melihat tubuhnya yang kurus kering dengan kulit yang terkelupas. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara erangan panjang. "Tolong, aku." Suara itu bukan berasal dari makhluk itu. Dari kejauhan, Budi melihat bayangan lain, lebih kecil, seperti seorang anak kecil yang berdiri diam di pojokan lorong. Anak itu mengenakan pakaian lusuh, wajahnya tertutup rambut panjang berantakan. "Siapa kau?" teriak Budi dengan suara gemetar. Anak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang Budi. Jantung Budi hampir berhenti saat ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Makhluk itu kini ada tepat di belakangnya. Napas busuk terasa di lehernya, disertai suara erangan mengerikan. Sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh bahunya. Budi menjerit, melompat ke depan, dan berlari tanpa peduli kemana arah yang ia tuju. Lorong seakan memanjang tanpa akhir, langkahnya bergema tanpa henti. Namun, suara langkah di belakangnya juga semakin cepat, mengejarnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Budi menoleh sekilas, makhluk itu kini berlari. Tangan-tangannya yang kurus terjulur ke arahnya, mulutnya menganga lebar seakan siap menelannya hidup-hidup. Di ujung lorong, samar-samar terlihat sebuah pintu tua. Tanpa berpikir panjang, Budi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari lebih cepat. Brak! Ia menerjang pintu itu dengan bahunya. Pintu terbuka lebar dan tubuhnya terhuyung ke depan, jatuh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun. Ia menoleh ke belakang. Makhluk itu berhenti tepat di ambang pintu. Tubuhnya seakan tertahan oleh sesuatu. Mata merahnya masih menatap Budi, tapi ia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pintu itu mulai menutup sendiri perlahan-lahan. Saat celah terakhir tertutup, suara erangan panjang menggema di lorong. Kemudian semuanya menjadi sunyi. Budi masih terengah-engah. Ia mencoba memahami di mana ia sekarang berada. Ruangan ini berbeda dari lorong sebelumnya. Cahaya temaram dari lampu kuning menerangi sekitarnya. Ada deretan kursi kayu yang tampak usang, dan di ujung ruangan terdapat sebuah meja dengan jam tua yang berdetak pelan. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar di belakangnya. "Mas, selamat datang di stasiun terakhir."
Budi menoleh ke arah sumber suara itu dengan napas tersengal. Seorang pria tua berdiri di balik meja kayu, mengenakan seragam petugas stasiun yang tampak lusuh dan berdebu. Wajahnya pucat dengan mata cekung yang menatap tajam ke arah Budi. "Apa maksud Anda? Stasiun terakhir?" tanya Budi dengan suara gemetar. Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya justru membuat suasana semakin mencekam. "Tidak ada yang pernah benar-benar pergi dari sini, Nak. Kau sekarang berada di batas antara dunia mereka dan dunia kita." Budi merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ia melihat sekeliling ruangan. Stasiun ini tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Dindingnya retak-retak, lantai kayunya berdebu, dan jam tua di atas meja berdetak dengan suara yang terasa semakin lambat. Aku harus keluar dari sini," ucap Budi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Pria tua itu menghela napas, lalu menunjuk ke arah lorong gelap di sisi lain ruangan. "Jika kau ingin keluar, kau harus melewati peron. Tapi, apakah kau yakin bisa menemukan jalan kembali?" Budi ragu-ragu. Pilihan apa lagi yang ia miliki? Diam di sini bukanlah pilihan. Ia mengangguk pelan, dan pria tua itu melangkah ke belakang meja, mengambil sebuah lentera kecil, lalu menyerahkannya kepada Budi. "Gunakan ini, tapi hati-hati. Jika cahayanya mulai redup, berarti mereka semakin dekat." Tanpa menjawab, Budi menerima lentera itu dan melangkah menuju lorong. Setiap langkah yang ia ambil menggema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Udara semakin dingin dan perasaan tidak nyaman semakin kuat dalam dirinya. Saat ia keluar dari ruangan itu, ia tiba di sebuah peron yang tampak lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Rel yang membentang di depannya tampak berkarat dan tertutup kabut tipis. Bangku-bangku di sekitar peron kosong, tapi ada jejak kaki samar yang tampak menuju ke arah lain. Budi menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapapun, hanya keheningan yang terasa mencekik. Kemudian, suara derit besi terdengar dari kejauhan. Budi memicingkan matanya, mencoba melihat melalui kabut. Di kejauhan, samar-samar ia bisa melihat sebuah kereta datang perlahan. Kereta itu hitam legam, dengan jendela-jendela buram yang tampak seperti tidak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Namun, yang paling mengerikan adalah kereta itu tidak memiliki masinis. Gerbongnya bergerak sendiri di atas rel, seakan dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lentera di tangan Budi mulai bergetar. Cahayanya berkedip lemah, seperti berusaha memperingatkannya. Saat kereta semakin mendekat, suara lain mulai terdengar dari dalamnya. Bukan suara mesin, melainkan bisikan-bisikan samar yang terdengar seperti puluhan, bahkan ratusan suara berbicara bersamaan. "Kau milik kami." Budi menelan ludah. Ia harus membuat keputusan cepat. Apakah ia harus naik ke dalam kereta ini untuk mencari jalan keluar? Atau apakah ia harus mencari jalan lain? Namun, sebelum ia bisa bergerak, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Budi terjatuh ke tanah dengan teriakan tertahan. Ia melihat ke bawah. Tangan-tangan pucat mencuat dari sela-sela lantai peron, mencengkeram kakinya dengan kuat. Tangan-tangan itu mulai menariknya ke bawah, ke dalam kegelapan yang seolah tidak memiliki dasar. Budi menjerit, meronta sekuat tenaga. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman tangan-tangan itu. Lentera di tangannya jatuh ke lantai dan pecah. Cahayanya padam sepenuhnya. Dan dalam kegelapan yang pekat itu, Budi merasakan sesuatu mendekat. Sebuah wajah tanpa mata. Sebuah senyuman mengerikan. Dan kemudian, semua menjadi hitam. Budi terjatuh ke dalam kegelapan tanpa dasar. Udara terasa berat, seperti ada ribuan tangan yang mencengkeram tubuhnya.
menariknya semakin dalam. Teriakannya lenyap dalam kehampaan, hanya terdengar gema yang samar. Di sekelilingnya hanya ada hitam pekat, tanpa titik cahaya sedikit pun. Perasaan panik merayap dalam dirinya. Ia meronta, mencoba meraih sesuatu, apa saja yang bisa menghentikan kejatuhannya. Namun, jari-jarinya hanya menggenggam udara kosong. Tubuhnya terus meluncur ke bawah, seolah melewati dimensi yang tak berujung. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menyerang kepalanya. Seperti ada sesuatu yang memaksa masuk ke dalam pikirannya. Suara-suara mulai bermunculan, berbisik tepat di telinganya. "Kau milik kami. Jangan lari. Tetaplah di sini selamanya." Budi memejamkan mata, menggigit bibirnya agar tetap sadar. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia tidak bisa terjebak di sini. Lalu, seketika tubuhnya menghantam sesuatu yang keras. Ia terjatuh ke lantai dengan benturan hebat, merasakan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia membuka matanya perlahan. Ia tidak lagi berada dalam kehampaan, tapi kini terbaring di dalam gerbong kereta. Namun, ada yang salah. Gerbong ini bukan gerbong yang biasa ia lihat. Kursi-kursinya tua dan berdebu. Jendelanya tertutup rapat dengan tirai kusam. Udara di dalam sini terasa berat. Bau besi berkarat bercampur dengan aroma busuk yang tidak ia kenali. Ia mencoba berdiri, menstabilkan napasnya. Tidak ada siapapun di sini. Sunyi, hanya suara detak jam tua yang terdengar dari ujung gerbong. Dengan hati-hati, Budi melangkah maju. Sepatu ketsnya menginjak lantai kayu yang berderit pelan. Ia melihat keluar jendela, tapi hanya ada kegelapan tanpa akhir. Tidak ada pemandangan, tidak ada stasiun, tidak ada kehidupan di luar sana. Lalu, sesuatu bergerak di ujung gerbong. Budi membeku. Sosok itu berdiri diam di sana, menghadap ke arahnya. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi tubuhnya tampak kurus kering dengan pakaian compang-camping yang menempel di kulit pucatnya. "Halo!" Suara Budi gemetar. Tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang Budi. Dengan ketakutan, Budi menoleh ke belakang. Cermin besar di dinding gerbong memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di dalam cermin itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri, tapi berbeda. Matanya kosong, wajahnya pucat dengan ekspresi mengerikan. Mulutnya tersenyum lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Lalu, bayangan itu bergerak. Tanpa ia bergerak, Budi tercekat. Bayangannya dalam cermin menyeringai lebih lebar, kemudian mulai melangkah maju, mendekat ke arah kaca. Ia melangkah mundur dengan panik, tapi bayangan itu terus mendekat. Dan kemudian, tanpa peringatan, tangannya mencuat keluar dari cermin. Budi menjerit dan terjatuh ke belakang, merangkak menjauh. Tangan kurus itu meraba-raba udara, mencoba mencengkeramnya. Dari balik kaca, wajah bayangannya menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Senyuman yang tidak manusiawi, penuh kegelapan. Lalu, tangan kedua muncul. Kemudian, kepala. Bayangan itu mulai keluar dari dalam cermin. Budi berteriak, meraih benda pertama yang bisa ia dapatkan, sebuah kursi kayu tua, dan melemparkannya ke arah cermin. Brak! Cermin itu pecah berantakan. Potongan kaca berhamburan ke seluruh gerbong. Suara jeritan menggema di udara, membuat telinganya berdengung. Budi terengah-engah melihat pecahan kaca di lantai. Tidak ada apa-apa di sana lagi. Hanya bayangannya yang terfragmentasi di permukaan kaca yang retak. Tapi sebelum ia bisa bernapas lega, suara lain terdengar dari ujung gerbong. Suara langkah kaki, perlahan, semakin dekat. Dan kali ini, Budi tahu bahwa sesuatu benar-benar datang untuknya. Budi
Budi merasakan udara di dalam kereta semakin menyesakan. Suara langkah kaki yang semakin dekat menggetarkan hatinya. Setiap detak langkah itu semakin jelas, semakin mengancam. Sosok-sosok di dalam kereta bukan sekadar bayangan. Mereka hidup dan mereka haus akan sesuatu yang gelap yang tak terungkapkan oleh akal sehat. Ia menoleh, mencari tempat untuk berlindung, namun semua kursi kosong dan suasana sunyi menambah ketakutannya. Semua hal seakan diam, kecuali suara langkah yang tak henti-hentinya mendekat. Dari kejauhan, Budi bisa melihat bayangan sosok hitam berkelebat di antara kabut, matanya kosong, dengan mulut terbuka lebar, seakan siap menelan semua yang ada di sekitarnya. Ia mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa lumpuh, seakan ada kekuatan yang menahannya untuk melangkah. Suara ketukan keras terdengar dari pintu kereta, seolah ada yang mencoba masuk, menggedor dengan kekuatan yang tak wajar. Budi merinding. Ia menoleh ke arah pintu dengan cepat, mencoba mencari jalan keluar, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain mematung, ketakutan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan kembali meliputi kereta. Budi menatap ke sekelilingnya. Perasaan takut semakin kuat, tetapi tak ada yang bergerak. Ia mencoba melepaskan dirinya dari ketakutan yang membelenggunya dan berusaha mengingat kembali kata-kata pria tua di stasiun. Jika cahayanya mulai redup, mereka semakin dekat. Ia menatap lentera yang masih ada di tangannya. Cahaya dari lentera itu semakin redup, seolah terhisap oleh kegelapan yang mengelilinginya. Tanpa berpikir panjang, Budi berlari menuju ujung gerbong, berharap bisa keluar dari kereta yang semakin menyeramkan ini. Namun, saat ia mendekati pintu, kereta tiba-tiba berhenti. Suasana sunyi itu pecah oleh suara benturan keras. Sesuatu yang sangat besar dan berat menghantam dinding gerbong. Budi terjatuh ke lantai. Tubuhnya terlempar karena guncangan hebat. Kepalanya terasa pening, tetapi saat ia bangkit dan melihat ke sekeliling, ia mendapati kenyataan yang lebih mengerikan. Gerbong yang sebelumnya kosong kini dipenuhi oleh penumpang. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di sana, di setiap kursi, dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Beberapa di antara mereka mengenakan pakaian usang, beberapa lainnya bahkan mengenakan pakaian yang terbakar. Bau busuk menyengat udara, membuat Budi hampir muntah. Budi merinding. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Mereka hanya berdiri, diam, seperti patung hidup yang terperangkap di dalam gerbong. Tiba-tiba, suara erangan pelan terdengar dari salah satu penumpang yang duduk di dekat pintu. Wajahnya terlihat terluka parah, seperti seseorang yang baru saja keluar dari sebuah kecelakaan mengerikan. "Tolong, keluarkan kami." Suara itu terdengar sangat lemah, seakan berasal dari dalam kegelapan yang memenjarakan mereka. Budi menatap sekeliling dengan panik, mencari jalan keluar, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan yang aman di sini. Kereta ini bukan tempat yang biasa. Tempat ini adalah penjara bagi mereka yang terjebak di dalamnya. Ia melangkah mundur, berusaha mencari pintu lain yang bisa membawanya keluar. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia mendapati satu dari penumpang itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat pasi, dengan mata yang kosong dan mulut yang menganga lebar. Suara berat terdengar dari mulutnya, menyuarakan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Budi terperanjat dan mundur secepat mungkin, berlari ke arah pintu yang lain. Namun, setiap langkah yang ia ambil hanya semakin mendekatkannya pada kegelapan yang mengancam. Suara langkah kaki yang semakin dekat terus mengikutinya, mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Budi tahu tidak ada yang akan bisa membantunya. Ia terjebak dalam kereta ini, kereta yang membawa penumpang-penumpang terkutuk menuju takdir
yang lebih mengerikan dari kematian. Kejaran ini, kejaran tanpa henti, tidak akan pernah berhenti, dan ia akan menjadi bagian dari mereka. Kereta melaju semakin cepat, menyusuri rel yang tampaknya tidak pernah berakhir. Ke arah manapun ia berlari, hanya ada kegelapan dan mereka yang menunggu di ujung perjalanan. Budi terhuyung-huyung, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang semakin berat. Kereta terus melaju tanpa henti, membawanya ke arah yang tak jelas, seperti terperangkap dalam siklus yang tak berujung. Ia berlari melalui gerbong demi gerbong, namun setiap kali ia menoleh ke belakang, bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Mata Budi terbuka lebar, melihat lebih jelas lagi sosok-sosok yang berdiri di sepanjang lorong kereta. Mereka semuanya diam, tak bergerak, namun ada sesuatu yang mengerikan dalam cara mereka menatapnya. Tatapan kosong yang penuh dengan penderitaan, seolah mereka tahu bahwa Budi akan menjadi salah satu dari mereka, terjebak dalam kegelapan yang tak terhingga. Tiba-tiba, langkah Budi terhenti saat ia mendengar suara bisikan yang terdengar dari gerbong belakang. Bisikan itu tak terdengar jelas, namun Budi bisa merasakannya di dalam tulang-tulangnya. Suara itu mengerikan, seperti suara 1000 orang berbicara bersamaan, menciptakan gema yang mengguncang jiwa. "Kau tidak akan pernah keluar." Bisikan itu semakin keras, semakin jelas. "Kami akan terus mengejarmu sampai kau lelah dan menyerah." Budi menoleh dengan cepat, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membantunya melarikan diri. Namun, yang ia temui hanyalah bayangan gelap yang bergerak cepat melintasi jendela. Sesuatu atau seseorang mengikuti gerakannya, tak ada cara untuk menghindarinya. Jantung Budi berdebar hebat. Ia merasa seperti ada tangan yang menggapainya dari kegelapan, menariknya kembali ke dalam kereta yang tak mengenal belas kasihan. Tak ada jalan keluar. Mata Budi berkedip cepat, seolah mencoba menepis bayangan-bayangan itu, tetapi bayangan itu semakin kuat. Perlahan-lahan, sosok-sosok itu mulai bergerak, maju satu langkah demi satu langkah. Mereka bukan manusia lagi, melainkan makhluk yang terdistorsi, tak terjamah oleh waktu dan ruang. Pakaian mereka robek, tubuh mereka remuk, dan wajah mereka, meskipun tak terlihat dengan jelas, dipenuhi dengan penderitaan yang abadi. Budi berlari semakin cepat, tangannya gemetar, tubuhnya hampir tak mampu menahan rasa takut yang semakin menghimpit dada. Ia tahu bahwa ia harus melarikan diri, tapi entah kemana. Rel kereta itu hanya membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Saat ia melangkah ke sebuah gerbong lain, ia mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dinding gerbong itu dipenuhi dengan gambar-gambar yang tampak seperti lukisan darah. Setiap gambar menunjukkan sosok yang menyerupai Budi, terjebak dalam kegelapan dengan wajah penuh luka dan rasa takut yang amat sangat. Di bawah setiap gambar tertulis sebuah kalimat, "Kau adalah bagian dari kami sekarang." Budi merinding. Apakah ia sudah menjadi bagian dari mereka? Apakah takdirnya sudah ditentukan dan ia hanya bisa menunggu giliran untuk menjadi salah satu dari sosok-sosok itu? Tidak, ia menolak untuk percaya itu. Ia berlari lagi, melompati kursi-kursi yang tergeletak berantakan, berusaha mencari pintu keluar. Namun, saat ia mencapai pintu kereta yang tampaknya mengarah keluar, ia mendapati kenyataan yang lebih mengerikan. Pintu itu tak bisa dibuka, terkunci rapat, seperti sebuah perangkap yang tak bisa dilepaskan. Budi merasakan ketakutan yang begitu dalam, seakan seluruh dunia mengerjap di sekelilingnya. Suara langkah kaki yang mengerikan semakin mendekat, semakin keras. Ia tahu jika ia tidak segera keluar,
ia akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya. Dalam kepanikan yang memuncak, ia menoleh ke belakang. Sosok-sosok itu sudah dekat. Dengan tubuh yang hampir tak mampu bergerak, Budi meraih pegangan pintu, mencoba menariknya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, ia merasa cengkeraman di pergelangan tangannya. Sesuatu mencengkeramnya dengan kuat, menariknya ke dalam kegelapan yang tak bisa dilawan. Namun, saat ia hampir terjatuh, ia mendengar suara yang sangat familiar. Sebuah suara yang memanggilnya dengan nama. Budi berbalik. Di ujung lorong, berdiri sosok yang ia kenali. Itu adalah dirinya sendiri. Tapi, bukan dirinya yang ia kenal. Wajahnya hancur, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat, mengubahnya menjadi makhluk yang terperangkap dalam waktu dan ruang. Sosok itu tersenyum mengerikan, dan tanpa berkata-kata, hanya mengulurkan tangan seolah mengundangnya untuk bergabung. Budi menjerit sekeras-kerasnya, tetapi suara itu hanya bergema di dalam kereta yang semakin gelap. Dunia terasa melayang, dan ia merasakan kegelapan itu mulai menelan segalanya. Kereta itu terus bergerak tanpa tujuan. Budi merasakan tubuhnya terhuyung-huyung, seolah dunia di sekitarnya berputar dalam laju yang tak terkendali. Tangan yang hancur itu, tangan yang seperti milik dirinya, semakin mendekat, dan Budi tahu bahwa ia tidak memiliki banyak waktu lagi. Dalam kegelapan yang semakin pekat, ia terengah-engah, mencoba untuk melangkah menjauh dari bayangan itu. Bayangan yang semakin menghimpit jantungnya dengan rasa takut yang mencekam. "Jangan lari," suara itu berbisik, namun kali ini terdengar sangat dekat, seolah ada sesuatu yang melintas di telinganya. Ia mendengar suara nafas berat, panas, yang seakan menembus kulitnya. Dengan napas yang terburu-buru, Budi mencoba mencari pintu kereta yang lain, yang mungkin masih bisa memberinya jalan keluar. Setiap gerbong yang ia lewati tampak lebih asing dan lebih menakutkan. Kursi-kursi di dalam gerbong mulai menghilang, digantikan oleh bayangan-bayangan gelap yang menari-nari di udara. Tanpa suara, hanya ada desiran angin yang terdengar, seolah menggoda Budi untuk ikut terjerat dalam kegelapan itu. Ia melangkah ke gerbong berikutnya, berharap untuk menemukan jalan keluar. Namun, sesampainya di sana, yang ia temui justru lebih mengerikan. Pintu gerbong tersebut terkunci rapat, dan di atasnya ada tulisan yang tertulis dengan darah. Tulisannya sangat jelas, tidak ada jalan keluar. Budi mundur, darahnya berdesir, wajahnya memucat. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti dirinya. Apa yang terjadi dengan kereta ini? Kenapa ia tidak bisa keluar? Kenapa ada pesan seperti itu? Dengan tangan yang gemetar, Budi mencoba memeriksa pintu yang terkunci. Namun, semakin ia mencoba, semakin terasa ada kekuatan yang menahannya. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kunci atau penghalang fisik. Seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggam pintu itu, mencegahnya untuk melarikan diri. "Aku harus keluar," bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan pikiran yang hampir kacau. Tapi, seiring ia berusaha, tubuhnya terasa semakin lelah. Otot-ototnya kaku, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali menuju lorong gelap yang tak ada ujungnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, gerbong itu berguncang hebat. Budi terjatuh ke lantai, tubuhnya menghantam dengan keras. Suara deru kereta yang semakin cepat terdengar memekakan telinga. Ketika ia membuka mata, semua menjadi kabur dan sekelilingnya hanya dipenuhi dengan kabut putih pekat. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya, membuatnya menggigil. Dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan bergerak cepat, seolah mengejarnya. Sosok itu datang lebih dekat, melayang di atas tanah, tubuhnya tak berbentuk, hanya bayangan hitam yang semakin membesar.
Ada sesuatu yang menghampirinya, sesuatu yang menakutkan, lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Budi tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Kepalanya berputar, tubuhnya kelelahan, tetapi perasaan takut dan rasa ingin melarikan diri membuatnya bergerak lebih cepat, seolah instingnya lebih kuat daripada kelelahan yang ia rasakan. Namun, bayangan itu semakin mendekat. Mata Budi terbuka lebar saat ia menyadari bahwa ia bukan hanya dikejar oleh bayangan, ia dikejar oleh mereka. Bayangan yang mengikutinya selama ini. Makhluk-makhluk yang sudah lama terperangkap dalam kereta ini, yang tidak bisa mati dan yang tidak akan pernah membiarkan siapapun keluar. Mereka berlari tanpa henti, tak kenal lelah, berputar dalam kegelapan yang sama, selamanya terjebak di dalam kereta ini. Budi berlari secepat mungkin, tetapi langkahnya terasa semakin berat. Tubuhnya hampir tidak mampu bergerak. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, darahnya berdesir keras di telinga. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Bayangan itu semakin mendekat. Namun, saat ia terjatuh lagi, sosok yang mengejarnya berhenti tepat di depannya. Di depan matanya, bayangan itu berubah bentuk. Mula-mula menjadi sosok wanita yang sangat pucat, dengan rambut panjang yang terurai liar, wajahnya penuh luka dan robek. Matanya hitam legam, seakan tidak ada kedalaman sama sekali di dalamnya. Wanita itu membuka mulutnya. "Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri." Suaranya sangat pelan, tetapi menggetarkan hati Budi. Sosok itu melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Budi. Budi berusaha menepis tangan yang semakin mendekat, namun ia merasa tubuhnya menjadi berat. Bayangan itu semakin mendekat, dan perasaan dingin yang mengerikan mulai merayapi tubuhnya, semakin dalam, semakin kuat. Kereta ini tidak akan berhenti, dan ia akan tetap menjadi bagian dari mereka. Akhirnya, setelah kelelahan yang tak terucapkan, Budi merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ia jatuh ke dalam kegelapan, dan suara wanita itu yang semakin mengerikan terdengar sekali lagi. "Selamat datang di kereta yang tak pernah berhenti." Budi terbangun dengan rasa kebingungan yang tak terkatakan. Kepalanya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Perlahan, ia membuka mata, dan yang ia lihat hanya gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya kegelapan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, seperti tak mampu mengingat bagaimana caranya untuk bangkit. Jantungnya berdebar sangat cepat, setiap detaknya terasa sangat keras di telinganya. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuhnya dan meraba-raba sekelilingnya. Tangan yang terulur hanya menyentuh udara dingin, seakan-akan ruang ini tak memiliki batas. Kemana gerbong yang seharusnya ada? Di mana kursi-kursi yang sebelumnya ia lihat? Semua yang ia kenali telah menghilang, meninggalkan hanya kegelapan dan kesunyian yang menakutkan. Namun, dari kejauhan terdengar suara aneh yang semakin lama semakin mendekat. Sebuah ketukan pelan. Tap, tap, tap. Suara yang sangat keras di dalam keheningan yang mencekam. Budi menahan napas, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Suara itu semakin jelas, seperti sesuatu yang menggeser lantai kereta, mengguncang setiap sudut gerbong yang tak ada. Ia merasakan tangan dinginnya semakin gemetar. Apakah ini masih kereta yang sama? Ataukah ia terjebak di tempat lain, tempat yang lebih gelap dan lebih mengerikan? Perlahan, ia bangkit dari posisi terbaringnya, menatap ke depan. Sesuatu mulai muncul dari balik kegelapan. Seseorang atau sesuatu. Sebuah bayangan hitam yang bergerak perlahan ke arahnya. Semakin lama, bayangan itu semakin jelas, bentuknya semakin nyata, dan Budi dapat merasakan bahwa itu adalah makhluk yang sama.
makhluk yang telah mengejarnya dari awal. Bayangan itu berhenti tepat di hadapannya. Budi terpekur, tak mampu bergerak. Tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempatnya. Makhluk itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya tampak bayangan hitam yang semakin menebal. Namun, Budi bisa merasakan bahwa itu adalah sosok yang sangat jahat, yang haus akan darah dan kesedihan. Makhluk itu mulai bergerak mendekat. Ada sesuatu yang aneh dengan cara ia bergerak, seperti melayang, bukan berjalan. Setiap gerakannya sangat lambat, namun seolah memancarkan ancaman yang sangat besar. Budi ingin berteriak, tetapi kata-kata itu seperti terkunci dalam tenggorokannya. "Kau sudah hampir sampai." Suara itu terdengar sangat dekat, berbisik langsung di telinga Budi. Suara yang berat dan penuh dengan penderitaan. Budi berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, mencoba melarikan diri. Ia meraih sesuatu yang ada di dekatnya, sebuah tiang yang terlihat seperti bagian dari kereta. Namun, saat ia menyentuhnya, tiang itu terasa sangat dingin, lebih dingin daripada es. Sebuah cahaya mulai memancar dari dalam tiang itu, membuat Budi tertegun. Dalam kilasan cahaya tersebut, ia melihat gambaran yang sangat jelas, sebuah pintu. Pintu itu tampaknya berada di ujung koridor. Pintu yang Budi tahu harus ia capai, satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini. Tetapi bayangan itu tidak bergerak, seolah menyadari niat Budi. Dengan gerakan cepat, makhluk itu mulai mendekat lagi. Budi tahu bahwa ia tidak memiliki banyak waktu. Jika ia tidak segera bertindak, pintu itu akan menjadi hanya sebuah ilusi, seperti semua hal lainnya di dalam kereta ini. Dengan segala kekuatan yang masih tersisa, Budi berlari menuju pintu itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat, seperti rel yang terpasang di bawah kakinya. Pintu itu semakin dekat, tetapi bayangan itu semakin mendekat pula, seolah ingin menyeretnya kembali ke kegelapan yang tak terhingga. Namun, saat ia mencapai pintu tersebut, ia mendapati sesuatu yang tak ia duga. Pintu itu terbuka. Dengan cepat, Budi mendorong pintu itu dan melangkah keluar. Namun, bukannya melihat dunia luar yang terang benderang, ia justru terkejut melihat gerbong yang sama. Ia kembali ke tempat yang sama. Tak ada perubahan, tak ada jalan keluar. Kereta itu tak pernah berhenti. Semua pintu yang ia buka, semua gerbong yang ia lewati, ternyata hanya satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam kepanikan yang semakin memuncak, Budi menyadari bahwa ia tidak hanya terjebak di dalam kereta ini, ia adalah bagian dari kereta ini. Semua yang ada di dalamnya terperangkap dalam waktu yang tak berujung. Tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Semua yang ada di sini adalah bagian dari sebuah perjalanan yang tak ada ujungnya. Perjalanan menuju kegelapan yang abadi. Dengan tubuh yang hampir hancur, Budi akhirnya terjatuh ke lantai. Ia menutup matanya, berharap meskipun tahu bahwa harapan itu sia-sia. Karena kereta ini akan terus bergerak dan ia akan selalu menjadi bagian dari perjalanan yang tak akan pernah berhenti. Budi merasa tubuhnya semakin lemas, seolah seluruh energinya menghilang begitu saja. Namun, kegelapan yang menyelimutinya tidak pernah benar-benar menyelimuti kesadarannya. Ia masih bisa mendengar suara deru kereta yang terus-menerus, semakin lama semakin mencekam, menggerus sisa-sisa harapannya. Ia masih berada di dalam kereta itu, tidak ada perubahan, hanya ruang sempit yang gelap dan bau busuk yang memenuhi udara. Waktu seakan terhenti atau justru terus bergerak dengan sangat cepat tanpa memberi kesempatan bagi Budi untuk beristirahat. Ketika ia membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya berada di gerbong yang sama. Kursi-kursi yang rusak, langit-langit yang kotor, dan dinding
yang penuh dengan coretan darah. Semuanya seolah menyambutnya kembali, seperti tak ada yang berubah. Budi mencoba bangkit, menahan sakit yang menggerogoti tubuhnya. Namun saat ia berdiri, sesuatu yang aneh terjadi. Suara yang sudah sangat familiar itu, suara langkah kaki yang berat, mulai terdengar lagi. Langkah itu berasal dari kejauhan, tapi kali ini langkah itu tidak mengarah padanya. Suara itu hanya berputar-putar, menari-nari di sekitar kereta, seolah ingin menjeratnya lebih dalam. Kau tidak akan bisa keluar. Suara itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih keras, dan lebih penuh dengan kebencian. Bayangan-bayangan itu, makhluk-makhluk yang telah mengikutinya selama ini, mulai muncul kembali. Mereka tak lagi hanya berwujud bayangan gelap, tetapi kali ini mereka tampak lebih nyata. Ada sesuatu yang mengerikan pada mereka, sesuatu yang membuat Budi merasa bahwa ia sedang dipenuhi dengan rasa takut yang lebih mendalam. Makhluk-makhluk itu mengelilinginya, dan satu persatu mereka mulai berbicara dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. Kami sudah menunggumu. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Perjalanan ini tak akan pernah berakhir. Budi tidak bisa bergerak. Kakinya terasa sangat berat, dan setiap kali ia mencoba mengangkatnya, ia seperti terjerat oleh tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Matanya berputar, dan ia merasakan sesak di dadanya. Tubuhnya ingin melarikan diri, namun pikirannya semakin kabur. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak pernah berakhir. Perasaan itu semakin kuat, seolah-olah ia sudah pernah mengalami semuanya ini sebelumnya. Ia sudah pernah berada di tempat ini, sudah pernah berhadapan dengan makhluk-makhluk itu, sudah pernah mendengar suara yang sama. Kereta ini, gerbong ini, seolah menjadi tempat yang terkutuk, tempat yang menahan dirinya dalam siklus yang berulang tanpa henti. Budi merasakan keputusasaan yang sangat dalam. Ia mulai berpikir bahwa tidak ada cara untuk keluar. Semua usaha yang ia lakukan selama ini, semua usaha untuk melarikan diri, hanya membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah suara lain terdengar, lebih lembut namun penuh dengan kekuatan. Itu adalah suara wanita yang ia kenal. Budi, bangunlah. Budi menoleh. Di ujung lorong, tampak sosok yang ia kenali. Sosok yang terlihat seperti dirinya, tetapi bukan dirinya yang sekarang. Sosok itu adalah dirinya yang dulu, sebelum semua ini dimulai, sebelum kereta itu mulai bergerak ke dalam kegelapan. Kau masih bisa melarikan diri. Suara itu terdengar lebih kuat, penuh dengan harapan. Jangan biarkan mereka menang. Budi merasa ada yang mendorongnya untuk melangkah ke arah sosok itu. Namun, ketika ia mencoba bergerak, tubuhnya kembali terasa sangat berat, dan makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Mereka mulai tertawa, suara tawa yang mengerikan, seolah mempermainkan rasa takutnya. Kau tidak bisa melarikan diri, suara itu kembali berkata. Kali ini lebih mengancam. Kereta ini adalah rumahmu. Kami adalah rumahmu. Budi mulai merasa kesadarannya semakin terpecah. Suara-suara itu, tawa mereka, semuanya bersatu menjadi satu. Apakah ini semua nyata? Apakah ia hanya terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir? Namun, satu hal yang mulai ia sadari adalah bahwa tidak ada jalan keluar. Setidaknya, bukan jalan yang ia harapkan. Makhluk-makhluk itu dengan senyuman menyeramkan mereka semakin dekat, dan Budi mulai merasa seolah-olah ia tidak pernah meninggalkan kereta ini sama sekali. Ia merasa bahwa kereta ini adalah penjara abadi, dan ia hanya bagian dari permainan yang tak terelakkan. Kereta itu terus berjalan, semakin cepat, semakin dalam, menuju tempat yang tak diketahui. Sementara Budi terperangkap dalam lingkaran waktu yang terus berulang.
Dalam kekosongan ini, ia tahu satu hal dengan pasti. Perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Budi tidak tahu berapa lama ia telah terjebak dalam keadaan ini. Waktu terasa seperti tidak lagi berarti, seperti melayang dalam kehampaan yang tak ada ujungnya. Keputusasaannya semakin dalam, sementara kereta terus melaju, seakan tak pernah berhenti meskipun ia sudah mulai merasa tubuhnya lelah. Kereta ini tak ada jalan keluar. Budi mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia benar-benar hidup atau justru sudah mati dan berada di suatu tempat yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Namun, ada satu hal yang membingungkannya. Di tengah kegelapan yang menghimpit, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di ujung koridor, sebuah cermin besar berdiri tegak, seperti bagian dari dunia yang tak pernah ia kenal. Cermin itu memantulkan cahaya yang samar, namun terlihat sangat jelas dalam kegelapan yang menyelimutinya. Budi merasakan dorongan untuk mendekat, meskipun ada sesuatu dalam dirinya yang memperingatkannya. Cermin itu terasa aneh, seperti sebuah jebakan, tetapi dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia melangkah dengan hati-hati mendekat menuju cermin itu. Cermin itu tidak seperti cermin biasa. Di dalamnya tidak hanya ada refleksi dirinya, tetapi ada bayangan lain yang tidak bisa ia jelaskan. Sosok itu tampak seperti dirinya, tetapi dengan ekspresi yang jauh lebih gelap dan penuh penderitaan. Wajah di dalam cermin itu tampak berusia lebih tua. Matanya kosong, seolah ia telah kehilangan segala harapan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Suara yang mirip dengan dirinya terdengar dari dalam cermin. Kau sudah menjadi bagian dari mereka. Kau sudah menjadi bagian dari kereta ini. Budi terkejut, langkahnya terhenti. Sesaat, ia merasa seperti melihat ke dalam dirinya yang terdalam, sesuatu yang tidak ingin ia ketahui. Tetapi, sebelum ia sempat berpikir lebih lanjut, cermin itu mulai retak. Kau takkan bisa keluar. Suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini, lebih mengancam. Retakan itu semakin meluas dan sebuah cahaya gelap mulai keluar dari celah-celahnya. Budi merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti dirinya, seolah cermin itu menghisap segalanya, bahkan jiwa dan keberadaannya. Dengan panik, Budi mundur beberapa langkah. Namun, cermin itu tidak hanya retak, ia mulai mengeluarkan suara aneh, suara yang sangat mirip dengan gemertakan tulang yang patah. Suara itu semakin keras, dan di baliknya, sosok bayangan dari dalam cermin itu mulai tergelincir keluar. Makhluk itu yang tampak seperti dirinya namun sangat berbeda, mulai melangkah keluar dari dalam cermin, menyusuri koridor kereta yang gelap. Wajahnya sangat pucat, matanya kosong dan tanpa jiwa. Bahkan tubuhnya tampak terdistorsi, seperti sosok yang tidak sepenuhnya hidup. Kau tidak akan lari lagi. Suara itu terdengar sangat dekat di belakang Budi. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang dingin dan kaku mulai mendekat ke arah leher Budi. Budi terkejut, tubuhnya bergerak refleks, berusaha menghindar. Namun, semakin ia berusaha lari, semakin ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia lewati. Ia melarikan diri, namun tak peduli seberapa cepat ia berlari, makhluk itu selalu ada di belakangnya, seperti bayangan yang tak dapat dilepaskan. Dalam kekacauan itu, ia mendengar suara yang lebih familiar, suara wanita yang ia dengar sebelumnya. "Budi!" Suara itu terdengar dengan jelas, meskipun terdistorsi. Lari. Budi tidak tahu apakah suara itu benar-benar ada atau hanya bagian dari pikirannya. Namun, dalam ketakutan yang semakin mencekam, ia akhirnya melirik ke arah gerbong di sebelahnya. Di sana, di bagian belakang, ada sebuah pintu yang terbuka sedikit, sebuah celah yang memberi harapan.
meskipun ia tahu bahwa itu bisa jadi hanya ilusi. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Budi berlari menuju pintu itu. Setiap langkahnya semakin berat, tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tak bisa berhenti. Ketika ia mencapai pintu itu, ia melompat keluar dengan harapan bahwa ini adalah jalan keluarnya. Tetapi, begitu ia melangkah keluar, ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang sama, di dalam gerbong yang sama, hanya lebih gelap dan lebih sunyi dari sebelumnya. Kembali ke titik yang sama, tidak ada perubahan, tidak ada jalan keluar. Cermin yang retak kini semakin besar, semakin penuh dengan bayangan mengerikan, dan wajah Budi yang semakin hilang dari dalam cermin itu. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, semakin mendekat. Kereta ini kembali menjadi perangkap yang tak bisa ia hindari. Budi jatuh ke lantai, tubuhnya tak lagi kuat untuk bangkit. Ia hanya bisa berbaring, membiarkan semua suara dan bayangan itu datang kepadanya. Semua ini akan berakhir dengan cara yang sama, sebuah perjalanan yang tidak akan pernah selesai. Budi terjatuh di lantai gerbong, tubuhnya tak lagi mampu merespon perintah dari pikirannya. Segala usaha untuk bertahan seolah sia-sia. Kegelapan menyelimuti seluruh dirinya. Dunia di sekitarnya terasa begitu asing, meskipun ini adalah kereta yang sama yang telah membawanya dalam perjalanan yang tak berujung. Ia merasakan tubuhnya hampir hancur oleh rasa keputusasaan. Seakan-akan ia telah berada di luar waktu, terjebak dalam dimensi yang tidak bisa dijelaskan. Kereta ini tidak hanya mengurung fisiknya, tetapi juga pikirannya, membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Dalam kondisi yang nyaris tak sadar, Budi mendengar suara-suara yang semakin memudar. Suara langkah kaki, tapi kali ini bukan langkah kaki makhluk yang selama ini mengikutinya. Ini adalah suara langkah yang lebih lembut, lebih manusiawi. Budi mencoba mengangkat kepala, namun seluruh tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Budi, suara itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Budi mengenali suara itu. Itu adalah suara ibunya yang telah lama meninggal. Suara itu sangat lembut dan penuh dengan kelembutan. Ia ingin merespons, ingin menjawab, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokannya. Dengan susah payah, Budi mencoba untuk berdiri, meskipun tubuhnya gemetar dan kakinya terasa seperti akan patah. Ia berusaha mengikuti suara itu, berusaha menggapai harapan yang terpendam dalam dirinya. Namun, saat ia melangkah, jalan di depannya tampak kabur. Gerbong demi gerbong berlalu begitu saja tanpa akhir. Setiap langkahnya seakan membawa ia lebih jauh dari tempat asalnya. Ibu, suara itu semakin terdengar, tetapi seolah semakin jauh. Keberadaan yang hilang, itu yang bisa Budi rasakan, sebuah kehadiran yang tampak nyata, namun pada saat yang sama juga tidak bisa dijangkau. Seperti sebuah kenangan yang telah dilupakan. Ibu yang selalu ada di masa lalu, kini menjadi bayangan yang hampir menghilang dari ingatan. Budi berlari, berusaha mengikuti suara itu. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa jauh. Ia ingin menangis, tetapi air mata itu tak pernah datang. Makhluk-makhluk yang sebelumnya mengikutinya mulai menghilang, seolah mereka menyadari bahwa Budi kini lebih tertarik pada suara itu, pada kenangan itu. Tetapi saat ia hampir mencapai ujung koridor, suara itu berhenti. Budi, jangan cari aku. Budi berhenti, tubuhnya terhenti mendadak. Suara itu, ibunya, menjadi semakin kabur, dan suara tersebut berubah menjadi sesuatu yang sangat asing. Itu bukan ibunya. Itu suara lain yang sangat dalam, menakutkan, penuh dengan penderitaan. Suara itu berbicara lagi, kali ini dengan nada yang sangat berat dan gelap. Kau tidak bisa melarikan diri dari kereta ini. Kamu hanya sebuah kenangan yang hilang, sama seperti yang lain.
Budi terhuyung, jatuh kembali ke lantai. Suara itu semakin keras, seperti berteriak dari dalam pikirannya, seolah semuanya memburunya. Semua orang yang pernah berada di sini tidak pernah keluar. Perasaan sesak kembali muncul. Budi merasakan tubuhnya seperti terkunci dalam kenangan, terjebak dalam kegelapan yang tak terputuskan. Ia mulai merasa seperti sebuah bayangan, entitas yang hilang di antara dunia nyata dan dunia yang tak terjamah. Keberadaannya hanya sebuah kenangan yang tak punya tempat, sebuah bagian yang terasing dari masa lalu yang tak dapat dilupakan. Ini adalah tempatmu sekarang. Kami sudah menunggumu. Kamu adalah bagian dari kereta ini. Budi menatap kosong ke sekelilingnya. Keberadaannya tidak lagi penting. Ia mulai merasakan bahwa dirinya hanyalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar, sebuah takdir yang sudah digariskan sejak lama. Kereta ini atau dunia ini adalah tempat yang mempermainkan jiwa-jiwa yang hilang, seperti dirinya yang tak pernah bisa melarikan diri. Makhluk-makhluk itu kini datang kembali, tetapi kali ini mereka tidak lagi menakutinya. Mereka justru tampak seperti teman lama, seperti bagian dari dirinya yang hilang. Mereka mendekat, mengelilinginya dengan senyuman yang tak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Kau bukan siapa-siapa lagi, Budi. Kami adalah bagian darimu. Dengan penuh pasrah, Budi terjatuh ke lantai, merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Ia sudah tidak merasa takut lagi. Semua yang ia alami selama ini telah membawa dirinya pada kesadaran yang paling gelap, bahwa kereta ini bukan hanya sekadar kendaraan, tetapi sebuah dunia yang tak bisa ia pahami, dunia yang tidak membiarkan siapapun keluar. Budi menutup matanya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah keluar. Kereta ini adalah penjaranya selamanya. Setelah Budi menutup matanya, ia merasakan ketenangan yang aneh. Tidak ada lagi rasa takut atau panik, hanya sebuah keheningan yang begitu mendalam. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Kehadiran yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Budi mencoba membuka matanya, dan kali ini ia merasa berbeda. Tempat di sekelilingnya tidak lagi sama. Gerbong kereta yang tadi terlihat begitu asing, kini terasa lebih akrab, namun dengan cara yang menakutkan. Semua kursi itu kembali ke tempatnya. Dinding-dinding yang berlumuran noda darah itu kini tampak lebih terang, tetapi tidak ada satu orang pun di sana. Suasana semakin menegangkan ketika bayangan-bayangan itu mulai muncul, satu persatu. Mereka tidak berbentuk, tetapi Budi bisa merasakan mereka, seperti sentuhan angin yang tidak terlihat, atau seperti sesuatu yang berjalan di atas tanah yang tidak bersuara. Meskipun mereka tidak nyata, Budi tahu bahwa mereka ada. "Kamu masih bisa mendengarkan kami, bukan?" Suara itu berbisik, tetapi tidak ada sumber suara yang jelas. Itu datang dari dalam pikirannya, mengisi kepalanya dengan kebingungan dan ketakutan yang semakin dalam. "Kami tidak pernah meninggalkanmu." Budi mencoba untuk mengingat bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Semua kenangan itu seperti sebuah pusaran yang membingungkan, kenangan yang bertabrakan dengan kenyataan yang sekarang. Kereta ini, ruang gelap yang mengurungnya. Semua orang yang pernah ia temui, semua hal yang ia tahu tentang hidupnya seakan terhapus begitu saja, menghilang tanpa jejak. "Kamu tidak sendirian." Suara itu terdengar lagi, semakin jelas. "Kami sudah menjadi bagian dari hidupmu." Budi merasakan ada tangan yang menyentuh bahunya. Tangan itu terasa sangat dingin, seperti tangan seorang mayat yang sudah membusuk. Tubuhnya merinding, dan meskipun ia tahu itu hanya ilusi,
Perasaan itu sangat nyata. Ketika ia menoleh, ia hanya melihat bayangan gelap yang semakin lama semakin besar, seakan siap menelannya. Ada suara tawa di kejauhan, tawa yang mengerikan. "Kami akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya." Suara itu semakin keras hingga akhirnya Budi merasa kesadarannya mulai terpecah. "Ini adalah tempatmu. Kamu sudah menjadi kami." Tiba-tiba gerbong kereta itu bergetar, seperti ada sesuatu yang menggerakkan kereta itu dengan sangat kuat. Guncangan itu semakin keras dan Budi merasa seperti tubuhnya akan hancur oleh getaran itu. Suara logam yang berderak terdengar, menambah kesan bahwa dunia ini semakin dekat dengan kehancuran. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sebuah pintu besar yang terbuka, mengarah ke lorong yang gelap. Dalam kebingungannya, Budi merasa ada dorongan kuat untuk menuju ke pintu itu, seperti sebuah kesempatan untuk melarikan diri, meskipun ia tahu itu hanya jebakan lain yang lebih mengerikan. "Jangan pergi ke sana," suara itu berteriak, kali ini dengan lebih tajam, lebih mengancam. Itu bukan jalan keluar. Tetapi, meskipun suara itu memperingatkannya, Budi merasa tidak ada pilihan lain. Ia berlari menuju pintu itu, meskipun ia tahu betul bahwa kereta ini tidak memberi pilihan apapun selain jatuh lebih dalam ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Begitu ia melangkah keluar dari kereta, ia merasakan kegelapan yang tak terperikan, lebih pekat daripada yang pernah ia alami sebelumnya. Tempat ini terasa seperti dunia yang terbalik. Segalanya terasa terbalik, seolah ia melangkah ke dalam mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Dan di sana, di tengah kegelapan itu, sesosok bayangan besar muncul. Bayangan itu memiliki wajah yang familiar, wajah Budi, tetapi lebih tua, lebih cacat, dengan ekspresi yang penuh penderitaan. "Kamu tidak bisa keluar," suara itu bergema di dalam kegelapan. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Budi merasa seluruh tubuhnya terperangkap dalam ikatan tak terlihat. Tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat ini. Semua yang ia lihat dan dengar mulai bercampur aduk. Ia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri dari luar tubuhnya, seperti sebuah kenangan yang hilang, terperangkap dalam siklus waktu yang tak terhindarkan. "Kamu adalah mereka," suara itu mengulang lagi. "Kamu sudah menjadi bagian dari kereta ini." Budi akhirnya terjatuh, merasakan tubuhnya dihimpit oleh kegelapan yang semakin menutupinya. Tak ada lagi harapan. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah keluar dari tempat ini. Kereta ini, dunia ini adalah penjara abadi. Dengan perlahan, Budi merasakan dirinya menjadi bagian dari bayangan-bayangan itu, tak lagi memiliki tubuh atau jiwa, hanya sebuah keberadaan yang hilang. Ia adalah bagian dari mereka yang tak terlihat, mereka yang terjebak dalam kereta hantu ini selamanya. Budi merasakan keberadaannya semakin menyusut, tubuh dan jiwanya seakan terlarut dalam kegelapan tanpa batas. Semua yang dulu ia ketahui tentang dirinya, tentang hidupnya, tentang dunia luar, kini terasa kabur. Ia tidak tahu apakah masih ada waktu, atau jika waktu itu hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh kereta ini. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu terus bergerak, berputar-putar, mengelilinginya dalam diam. Mereka seperti bagian dari dirinya yang hilang. Dan mereka semakin banyak, semakin mendekat, semakin nyata. Namun, anehnya, Budi tidak lagi merasa takut. Ia tidak merasa apa-apa, seolah ia sudah mati, terjebak dalam dunia yang tak pernah berakhir. Di tengah kegelapan yang menyelimuti, sebuah suara kembali terdengar. Kali ini lebih lembut, lebih familiar. "Budi." Suara itu terdengar sangat dekat, dan Budi bisa merasakan keberadaan itu. Itu
adalah suara yang ia kenal, ibu. Namun kali ini, suara itu tidak datang dari dunia yang nyata. Tidak ada lagi tangan yang menyentuhnya, tidak ada lagi kehangatan, hanya suara itu yang mengalir dari dalam kegelapan. Budi, kenapa kau tidak kembali? Suara itu penuh dengan kebingungan dan penderitaan. Budi merasa ada yang tidak beres. Suara itu tidak sepenuhnya seperti ibunya. Itu terdengar lebih seperti seseorang yang mencoba meniru suara ibunya dengan nada yang penuh penderitaan. Kembali, kami menunggumu. Budi terdiam, tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada beban berat yang menekan dadanya dan sebuah rasa hampa yang menyesakan. Semua yang ia rasakan semakin tidak jelas. Keberadaannya semakin hilang dalam kegelapan yang semakin dalam. Kereta ini tidak pernah berhenti. Waktu terus bergerak, tetapi dalam keheningan yang mutlak. Tiba-tiba, suara itu berubah. Tidak ada jalan keluar dari sini. Budi menoleh, berusaha mencari sumber suara itu. Tetapi yang ia temui hanya bayangan kosong yang semakin mendekat. Bayangan itu mulai mengelilinginya dan semakin banyak yang muncul. Wajah-wajah yang terdistorsi dan tak mengenal siapapun, hanya bayangan dari orang-orang yang sudah lama terlupakan. Kamu akan bersama kami selamanya, Budi. Suara itu kembali bergema, mengisi seluruh ruang di sekitarnya. Budi merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia mencoba untuk berbicara, untuk mengajukan pertanyaan, untuk mengerti apa yang terjadi padanya. Tetapi kata-kata itu terperangkap di tenggorokannya, seperti sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Saat itu, sebuah pintu besar muncul di depannya. Pintu itu berwarna hitam pekat, begitu gelap hingga ia tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Pintu itu terbuka sedikit, mengundangnya untuk masuk. Jangan pergi ke sana, Budi. Suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih mendalam, penuh dengan ancaman. Namun, meskipun suara itu memperingatkannya, Budi merasa ada dorongan kuat untuk mendekat. Apakah itu harapan? Apakah itu hanya jebakan? Ia tidak tahu. Tetapi entah bagaimana, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar. Meskipun ia tahu dalam hati yang paling dalam bahwa itu mungkin bukan jalan keluar sama sekali. Dengan langkah berat, Budi mendekati pintu itu. Setiap langkahnya terasa semakin jauh dari kenyataan. Bayangan-bayangan itu mengintai di belakangnya. Semakin dekat, ia bisa mendengar bisikan mereka, tetapi ia tidak bisa memahaminya. Hanya suara itu yang terus mengisi ruang di kepalanya. Begitu ia menginjakan kaki di depan pintu, suara itu berubah menjadi teriakan yang sangat keras. Budi menoleh, mencoba untuk menghindar, tetapi sudah terlambat. Sebelum ia sempat membuka pintu itu, semua bayangan itu menutupinya. Dengan cepat, dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Pintu itu tidak lagi terbuka. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau jika ini adalah akhir dari perjalanan yang tak pernah berujung. Budi merasakan tubuhnya semakin hilang, terhisap oleh kegelapan yang semakin dalam. Kereta ini terus berjalan, tetapi Budi kini tidak bisa lagi merasakannya. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya kegelapan dan kehampaan. Budi merasakan seolah seluruh tubuhnya terjebak dalam kekosongan. Tidak ada suara, tidak ada perasaan, bahkan kegelapan yang ada di sekitarnya terasa sepi. Tak ada angin, tak ada suara napas, bahkan tiada detak jantung yang terdengar. Hanya ada hampa, sebuah kehampaan yang tak berujung. Namun, meskipun ia merasa telah terhapus dari dunia nyata, sesuatu di dalam dirinya masih berusaha untuk bertahan. Ada bagian dari dirinya yang menolak untuk menyerah. Kenangan-kenangan yang semakin memudar berputar di dalam kepalanya, mencoba memberi makna pada keadaan yang tak masuk akal ini. Ibu, keluarga,
rumah, perjalanan mudik yang jauh, semua itu seperti bayangan yang kini tidak lagi dapat dijangkau. Lama-kelamaan, kereta itu muncul kembali dalam pandangannya, meskipun kali ini ia tidak benar-benar melihatnya. Kereta itu terasa lebih nyata dari apapun yang ada di dunia ini. Setiap gerbongnya seakan berderak dalam kegelapan, menandakan bahwa ia sedang bergerak meskipun Budi tidak tahu kemana. "Kamu tidak akan bisa keluar." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dingin dan menakutkan, seolah berasal dari kedalaman yang lebih gelap lagi. "Kamu akan selalu di sini bersama kami." Budi merasakan tubuhnya tergetar oleh suara itu. Bukan karena takut, tetapi karena ketidakberdayaan yang lebih dalam. Ia tak tahu apa yang bisa ia lakukan, atau bahkan apakah masih ada yang bisa dilakukan. Setiap usaha untuk berjuang hanya semakin membuatnya tenggelam dalam kegelapan yang mencekam. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa seperti terikat. Tidak ada jalan keluar. "Semua ini adalah takdirmu." Suara itu melanjutkan, "Kereta ini adalah rumahmu sekarang. Kamu adalah bagian dari kami. Waktu tidak lagi ada di sini." Budi menutup matanya, berharap bisa terlepas dari kenyataan ini. Tetapi, meskipun ia menutup matanya, ia merasakan sesuatu yang aneh, suatu kehadiran yang lain. Ia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau apakah itu nyata, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Budi mencoba membuka mata, dan untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, ia melihat sesosok bayangan yang berdiri di depan gerbong. Bayangan itu tidak berbentuk manusia. Ia lebih seperti sebuah sosok yang terbuat dari kabut, terlihat transparan, tetapi jelas. Tidak ada ekspresi wajah, hanya kegelapan yang memancarkan ketakutan. Tanpa kata, bayangan itu melangkah maju, mendekat ke arah Budi. Meskipun Budi tidak bisa melihat wajahnya, ia bisa merasakan intensitas dari kehadiran itu, seperti ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang menunggu. "Kamu tahu siapa kami, bukan?" Suara itu mengalir lembut di telinga Budi, namun kali ini tidak terdengar menyeramkan. Sebaliknya, suara itu terasa penuh dengan pengertian, seolah ingin memberitahu Budi sesuatu yang penting. "Kami adalah mereka yang terperangkap." Tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Budi dalam kebingungan. Seiring dengan itu, kereta terus bergerak dengan laju yang tak pernah berhenti. Semakin cepat, semakin jauh, meskipun Budi tidak tahu lagi di mana kereta ini akan berhenti atau apakah ia pernah bisa keluar dari sini. Suara-suara halus mulai terdengar dari sudut-sudut gelap gerbong. Budi merasa seperti dikelilingi oleh ribuan suara bisikan yang tidak bisa dipahami. Ada yang terdengar seperti namanya, ada yang terdengar seperti suara orang yang sudah lama ia kenal, ada yang terdengar seperti tangisan. Semua suara itu bercampur aduk dalam kepalanya, membuatnya semakin bingung. Namun, ada satu suara yang terdengar lebih jelas. "Budi, kamu tidak sendirian." Namun, ada satu suara yang terdengar lebih jelas. "Budi, kamu tidak sendirian." Budi mencoba untuk mendengarkan lebih seksama, tetapi suara itu datang dengan begitu banyak gema, seolah-olah berasal dari ruang yang sangat jauh. Itu suara orang yang mengenalnya, namun tidak ada yang ia kenali lagi di sini. Suara itu datang lebih dekat, semakin nyata, dan akhirnya ia mendengar suara yang sangat familiar. Itu adalah suara temannya Andi, yang dulu pernah menjadi sahabatnya. "Kamu harus keluar, Budi. Ini bukan tempatmu." Namun, saat Budi ingin merespons, suara itu tiba-tiba hilang. Hanya ada kegelapan yang melingkupi dirinya. Ia merasa sangat lelah, tubuhnya semakin berat. Sampai akhirnya, semuanya kembali menjadi hampa. Tiba-tiba, ada terang yang muncul di kejauhan. Sebuah cahaya yang sangat terang,
sangat memukau. Cahaya itu seolah menarik Budi ke arahnya, memberikan harapan yang sangat mendalam. Ia tahu bahwa cahaya itu adalah satu-satunya jalan keluar dari tempat ini. Tapi saat ia bergerak menuju cahaya itu, kereta mulai berderak lebih keras dan suara itu kembali terdengar. Tidak ada jalan keluar dari sini. Budi merasa tubuhnya terhenti sejenak, terjebak di antara kegelapan dan cahaya, antara dunia yang menghisap dan dunia yang menjanjikan kebebasan. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Apakah ini akhirnya? Atau apakah kereta ini memang tak pernah berhenti? Budi kini merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak pernah bisa ia pahami. Cahayanya semakin dekat, namun semakin ia mencoba mendekat, semakin terasa ada yang menghalangi. Sebuah kekuatan tak terlihat, kuat dan tak dapat dihindari, seakan menariknya kembali ke dalam kegelapan. Di antara cahaya dan kegelapan yang terus bertabrakan itu, Budi merasakan tubuhnya mulai lelah. Ia merasa semakin kehilangan kekuatan, seperti semakin tenggelam dalam sebuah lautan yang dalam. Namun, di tengah kekosongan itu, sesuatu mulai berubah. "Kamu sudah sangat dekat," suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, seperti sebuah bisikan dari jauh. Budi menoleh, berharap dapat melihat siapa yang berbicara. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan yang berputar-putar tanpa bentuk atau wajah. Ia merasa sangat bingung, namun ada satu hal yang jelas. Ia tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Tidak ada jalan keluar. Cahaya itu semakin terang, tetapi saat ia mencoba untuk bergerak ke arahnya, kereta itu tiba-tiba berhenti. Ada suara derak keras yang menggema di sekelilingnya, dan gerbong-gerbong kereta mulai bergoyang dengan sangat kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan kereta itu, membuatnya terhenti di tempat yang sangat tidak diinginkan. "Kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," suara itu bergema di dalam kepalanya. Suara itu semakin jelas, lebih kuat, dan semakin mengancam. Budi mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak bisa mengerti, tetapi ada perasaan di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus tahu kebenaran. Apa yang terjadi pada kereta ini? Mengapa ia terjebak di sini? Tiba-tiba di hadapannya muncul sebuah wajah. Wajah itu tidak terlihat sepenuhnya, seperti sebuah gambaran yang samar. Budi bisa merasakan wajah itu sangat dekat, namun tetap tak bisa dikenali. Hanya mata yang mengarah ke arahnya, mata yang kosong, penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit. Budi merasakan tubuhnya menggigil, dan saat ia ingin berbalik untuk melarikan diri, wajah itu berbicara. "Kami semua adalah bagian dari kereta ini." Suaranya terdengar pelan, namun begitu jelas di telinga Budi. Setiap orang yang pernah menginjakkan kaki di sini, mereka menjadi bagian dari kereta ini. Budi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini yang terjadi pada mereka yang terperangkap dalam perjalanan ini? Wajah itu semakin mendekat, dan Budi merasakan ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya. Sesuatu yang mengerikan, seolah tubuhnya sedang dimiliki oleh kekuatan tak terlihat. "Kami adalah mereka yang mati dan yang belum mati," wajah itu melanjutkan. "Kami terperangkap di sini untuk selamanya. Tidak ada yang akan keluar, tidak ada yang bisa kembali." Budi merasa seolah tubuhnya terikat kuat, tidak bisa bergerak. Kegelapan di sekelilingnya semakin menebal, dan suara-suara itu semakin banyak. Ia bisa mendengar suara tawa yang mengerikan, suara tangisan yang penuh kesakitan, semua suara yang seolah datang dari masa lalu yang tidak bisa dilupakan. "Kami adalah kereta ini." Budi tidak tahu apa yang dimaksud dengan suara itu, tetapi satu hal yang ia tahu, kereta ini bukan sekadar sebuah perjalanan. Kereta ini adalah penjara
yang tidak memiliki pintu keluar. Semua orang yang terjebak di dalamnya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah entitas yang menghisap jiwa-jiwa mereka, yang mengikat mereka dalam sebuah lingkaran waktu yang tak berujung. Kereta itu kembali bergerak. Budi merasakan gerbong-gerbong itu mulai bergoyang dengan sendirinya, meskipun tidak ada penumpang yang tampak. Rasanya seperti kereta ini memiliki kehidupan sendiri, seolah ia sedang bergerak menuju tujuan yang tidak bisa dipahami. Dengan setiap langkah yang diambil, Budi semakin merasa semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Ia tidak tahu apakah ia masih manusia atau apakah ia hanya sebuah bagian dari kereta ini. Kami semua adalah bagian dari kereta ini. Suara itu terdengar lagi, semakin jauh namun semakin jelas. Kamu tidak akan keluar, tidak ada jalan kembali. Budi mulai merasakan kepalanya berputar. Apakah ia benar-benar terjebak di sini? Apakah perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari? Kereta itu terus melaju, dan Budi merasa semakin jauh dari kenyataan. Ia tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang tidak. Semua yang ada di sekitarnya mulai terlihat samar. Kereta ini menjadi bagian dari dirinya, dan ia semakin merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Budi tidak tahu berapa lama ia telah berada di sini, atau apakah ia masih memiliki waktu untuk melarikan diri. Namun satu hal yang pasti, kereta ini tidak pernah berhenti. Budi mulai merasakan keputusasaan yang mendalam, namun ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa mati. Harapan yang semakin lama semakin redup, namun tidak sepenuhnya padam. Walaupun dunia sekitarnya terasa semakin gelap dan suram, ada bagian dari dirinya yang tetap berusaha mencari jalan keluar. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, satu ingatan kembali muncul ke dalam pikirannya, ibunya. Budi teringat saat terakhir kali berbicara dengan ibunya sebelum ia berangkat mudik. Ia ingat betul bagaimana ibunya memeluknya erat dan mengingatkannya untuk selalu hati-hati di perjalanan. Kata-kata itu yang dulu terdengar biasa, kini terasa sangat penting. Ia menyadari bahwa ada kekuatan dalam cinta dan ikatan keluarga, sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh kegelapan apapun. Mungkin itulah yang akan membantunya keluar. Namun, kereta itu masih terus melaju tanpa ampun, seakan mengingkari segala usaha yang ia lakukan untuk keluar. Setiap gerbong yang ia masuki semakin terasa seperti mimpi buruk, dan bayangan orang-orang yang terjebak di dalam kereta itu semakin mendekat, mengintainya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Budi tidak bisa menyerah. Meskipun rasa takut hampir menenggelamkannya, ia terus berlari, menembus bayangan dan kegelapan, melawan suara-suara yang berusaha membimbingnya ke dalam keputusasaan. Ia berpikir tentang ibunya, tentang kehidupannya yang masih ada di luar sana. Ia tidak bisa mati di sini. Ia tidak bisa terjebak selamanya dalam dunia yang tidak pernah berhenti ini. Saat ia terus berlari, tiba-tiba di hadapannya muncul sebuah pintu terbuka. Pintu itu berbeda dari yang lain, lebih terang dan nyata, seakan menyimpan jawaban. Tanpa berpikir panjang, Budi berlari ke arah pintu tersebut. Setiap langkahnya terasa berat, namun semakin ia mendekat, semakin ia merasa seakan ada kekuatan yang menariknya ke depan. Pintu itu bukan hanya sekadar sebuah jalan keluar, tetapi juga simbol dari harapan yang tidak pernah padam. Dengan satu langkah terakhir, Budi menembus pintu tersebut. Budi terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemas setelah melalui perjalanan yang tidak dapat ia jelaskan. Ia merasa seperti baru saja melahirkan dirinya kembali. Matahari pagi yang menyilaukan langsung menyambutnya. Udara segar dan hangat menyentuh kulitnya.
memberikan rasa yang sangat berbeda dengan kegelapan yang mengelilinginya sebelumnya. Ia berada di luar kereta, di tempat yang ia kenal, di dunia nyata. Budi terdiam beberapa saat, masih tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Kereta itu telah menghilang. Semua yang pernah ia alami dalam kereta hantu itu, kegelapan, suara-suara mengerikan, dan jiwa-jiwa yang terperangkap, seakan terhapus begitu saja. Ia memandang sekelilingnya, melihat jalanan yang sibuk, kendaraan yang melaju, dan orang-orang yang berlalu lalang. Ini adalah dunia yang ia kenal, dunia yang nyata. Ia kemudian berdiri dan berjalan ke arah stasiun kereta terdekat. Budi ingat dengan jelas bahwa ia baru saja naik kereta beberapa hari yang lalu, berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Namun, perjalanan yang tak terduga itu mengubah segalanya. Ia berjalan ke loket dan bertanya tentang kereta yang ia tumpangi, berharap ada yang mengonfirmasi bahwa kereta tersebut memang pernah beroperasi. Petugas di loket itu memandangnya dengan ragu, lalu berkata, kereta itu sudah tidak beroperasi lagi, sudah bertahun-tahun. Banyak orang mengatakan bahwa itu adalah kereta hantu. Budi terdiam, mendengar kata-kata itu seperti tamparan yang keras. Kereta hantu. Ia pernah mendengar cerita tentangnya, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi bagian dari cerita itu. Namun, kini semua itu terasa nyata, lebih nyata daripada apapun yang bisa ia pikirkan sebelumnya. Dengan perasaan yang campur aduk, Budi melangkah keluar dari stasiun, merasa untuk pertama kalinya dalam berhari-hari bahwa ia benar-benar bebas. Ia melihat sekelilingnya, semua orang yang berlalu lalang, hidup dalam dunia yang penuh warna, dunia yang penuh dengan harapan, meskipun Budi tahu bahwa ia akan selalu membawa kenangan tentang kereta itu dalam hidupnya. Budi merenung, memikirkan segala yang telah terjadi, tentang kereta hantu, tentang orang-orang yang terperangkap di dalamnya, dan tentang dirinya yang akhirnya berhasil keluar. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang kini terlewati. Namun, ia tahu bahwa dunia ini, dunia nyata, tidaklah sempurna. Ia harus belajar untuk menjalani hidupnya, kembali kepada keluarganya, dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup setelah semua yang telah terjadi. Di suatu tempat, mungkin ada kereta lain yang menunggu penumpang baru. Namun, untuk Budi, ini adalah perjalanan terakhirnya. Ia selamat dan ia akan bercerita kepada dunia bahwa kegelapan yang ia alami bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kebebasan yang baru. Sebuah kebebasan yang ia temukan setelah berjuang untuk keluar dari kereta hantu itu. Sebuah kebebasan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani melawan takdir. Dengan ini, kisah Budi yang terperangkap dalam kereta hantu berakhir. Namun, pengalaman itu akan terus membekas dalam dirinya, menjadi pelajaran tentang keberanian, harapan, dan pentingnya untuk tidak pernah menyerah, meskipun dalam kegelapan yang paling dalam sekalipun. Kini Budi bisa melanjutkan hidupnya dengan kenangan dan kisah yang hanya bisa ia bawa, dan menceritakan kepada orang-orang bahwa kebebasan itu bisa ditemukan bahkan dalam kegelapan yang paling pekat.